Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 5, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3 mengenai cuaca, iklim, dan musim. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui makna cuaca, iklim, dan musim. Yang kedua, dapat mengurangkan operasi matematika dalam bentuk pecahan. Yang ketiga, membuat karya dengan teknik menempel. Yang keempat, kerja bakti saat musim hujan. Yang kelima, menuliskan pokok-pokok informasi. Yang keenam, melakukan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Yang ketujuh, menemukan informasi tentang cuaca, iklim, dan musim. Yang terakhir yaitu menjahit potongan kain menggunakan teknik Flashstone. Perhatikan teks berikut ini. Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada dua jenis, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sesekali cuaca berawan. Jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau pancaroba. Saat seperti ini, cuaca dapat berubah mulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan. Nah, musim peralihan atau pancaroba ini bisa mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit, misalkan batuk, pilek, dan sebagainya. Perhatikan percakapan berikut ini. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya, hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Di Indonesia adalah negara yang memiliki dua musim saja. Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus, Dayu. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di sana bukunya banyak. Bisa dapat menemukan jawabannya. Saya setuju. Saya juga mau ikut mencari informasi itu. Beberapa hari yang lalu, hujan selalu turun. Pagi ini cuaca cukup cerah. Matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya pecahan yang berpenyebut sama. Langsung saja eh, langsung saja mengurangkan pecahan tersebut. Contohnya, 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6 bagian. Untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, kita mengurangi pecahan berpenyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Contoh, 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 dikurang 4/6. Hasilnya 1/6. Contoh yang kedua, 19/15 dikurang 5/15 sama dengan 9 kurang 5/15, hasilnya 4/15. Karya dengan teknik menempel dan menjahit.
Edo sudah membagikan kain untuk membuat karya. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 dimensi. Ibu Edo menjelaskan seni rupa 3 dimensi ini bermacam-macam teknik membuatnya. Teknik yang digunakan oleh Ibu Edo namanya teknik aplikasi. Teknik aplikasi ini menggunakan teknik menempel dan menjahit. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Lalu, Ibu Edo mengajari cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik Feston. Langkah yang pertama, tempelkan 2 potongan bagian kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain. Tusuklah jarum sesuai gambar. Nah, jadi nanti adik-adik buat polanya dulu. Habis itu dijahit sesuai dengan posisi jarum. Yang kedua, menjahit Feston ke seluruh pinggiran potongan kain. Yang ketiga, menempel potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Untuk hari ini, Edo dan teman-teman menempel potongan kain yang berbentuk lingkaran dan sepertiga lingkaran. Mereka akan melanjutkan karya ini sebelum Pak Tono datang ke rumah Edo. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja yang tersedia berikut. Misalkan contoh, cuaca meliputi daerah tertentu, iklim meliputi daerah yang luas. Nah, nanti selanjutnya adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya di buku tugas kalian masing-masing. Cuaca cerah di pagi hari ini. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edo nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Lalu hari yang dinanti pun tiba. Lani, Siti, dan Dayu dan Udin telah tiba di rumah Edo. Mereka kembali berkumpul di ruang keluarga. Edo sudah menyiapkan kain lagi untuk digunting dan dipotong. Mula-mula Edo menggunting kain berbentuk persegi panjang dan membaginya menjadi 6 bagian. Potong kain pertama dan potong kain kedua. Potong kain pertama 6/6 dikurang 1/6 yang hasilnya 5/6. Potongan kain yang kedua 5/6 dikurang 1/6 yang hasilnya 4/6. Edo membaginya menjadi 6 bagian untuk mereka berenam. Masing-masing mendapatkan bagian kain berbentuk persegi panjang. 1/6 sekarang. Edo menggunting kain yang lain menjadi 8 bagian berbentuk segitiga. Potongan kain ini akan diberikan untuk Beni dan Udin. Masing-masing akan mendapatkan kain. Potongan kain pertama 8/8 dikurang 3/8 yang hasilnya 5/8. Potongan kain yang kedua 5/8 dikurang 3/8 yang hasilnya 2/8. Jadi sisa kain bagian disimpan untuk Edo yaitu 2/8. Edo dan teman-teman telah menyiapkan kain. Sambil beristirahat sejenak, mereka berbincang-bincang tentang kedatangan Pak Tono. Mereka mengingat kembali informasi tentang cuaca, iklim, dan musim yang telah mereka dapatkan. Informasi ini akan disampaikan esok saat berjumpa dengan Pak Tono. Berikut percakapan mereka. Dayu, saya masih ingat informasi tentang musim dan iklim. Informasi ini saya baca dari buku di perpustakaan. Siti, apa isi informasi itu? Dayu bilang, isinya tentang
letak Indonesia di garis khatulistiwa. Juga tentang pengaruh iklim di Indonesia. Ada juga informasi tentang musim kemarau dan musim hujan. Benny, iya betul informasi yang saya baca tentang waktu terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Siti, saya masih ingat informasi dari Udin. Informasinya berisi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Si Udin, betul Siti, informasi itu juga menceritakan perubahan cuaca di sebuah kota. Lani, sepertinya kita sudah siap bertemu Pak Tono, Edo. Apakah kamu punya informasi yang untuk diceritakan? Edo, tentu saja nanti kita bercerita di depan Pak Tono ya. Edo dan teman-teman sudah memegang potongan bagian kain masing-masing. Ibu Edo lalu mengingatkan kembali cara menjahit potongan kain tersebut dengan teknik veston. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, cara menusukkan jarum pada kain. Langkah kedua, mulai menjahit dengan teknik veston. Langkah ketiga, jahitlah seluruh pinggiran kain. Sekarang, semua potongan bagian kain siap ditempelkan di kain utama. Nanti adik-adik mengerjakan di halaman 203. Sekian penyampaian hari ini. Apabila banyak kurang dan lebihnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Sampai ketemu di hari Kamis.